Cek cek. Oke, kembali lagi di channel Imam Spasi HD. Di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Mother Fans 2015. Film ini mengisahkan seorang remaja yang bergenjotan dengan teman ibunya sendiri. Jika kalian penasaran, silahkan kalian subscribe channel ini. Dikarenakan channel ini membahas tentang banyak film pengencerotan, action, dan masih banyak lagi film-film lainnya seperti film zombie dan film-film Hollywood, agar kalian tidak susah payah nyari bioskop tentunya. Tanpa kondom, tanpa cemilan, tanpa pacar, kita ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya. Wedian sangar. Film diawali dengan seorang pria yang sedang berjalan. Pria itu bernama Song Su. Ia adalah mahasiswa yang baru saja diterima di salah satu universitas. Ketika itu ia sedang bersama dengan ibunya. Ketika itu ibunya berniat menitipkan Song ke tempat teman lamanya untuk sementara waktu sebelum mendapatkan kos-kosan di daerah tersebut. Ketika telah sampai di rumah temannya, kemudian ada seorang tante cantik yang menyapanya. Tante tersebut bernama Jayong. Kemudian mereka pun masuk ke rumah dan mengobrol bersama. Ibunya pun mengenalkan Song kepada temannya tersebut dan menjelaskan maksud kedatangannya. Setelah mendengar alur ceritanya, Tante Jayung pun mengizinkan Song untuk tinggal sementara bersama dirinya. Kemudian ibunya pun pulang. Lalu Song diantarkan ke sebuah kamar untuk dirinya olahraga 5 jari tentunya, Cuk. Ya, sambil beristirahat. Esok harinya terlihat Song berada di kampus. Ia pun bertemu dengan pria, lalu berkenalan. Pria tersebut bernama John Su. Dikarenakan mereka itu mempunyai otak mesum yang sama, mereka pun jadi teman dekat. Ujung-ujungnya nobar dan callboy di kamar mandi, Cok. Lanjut cerita, ketika Song pulang dari kampus, ia tak sengaja melihat Tante Joyong yang lagi yoga dengan tubuh lemah gemulainya. Susunya nggak begitu besar, pas banget untuk dibikin cemilan malam hari, Cok. Bodinya itu, waduh, kayak ada manis-manisnya. Apalagi kalau lagi ngangkang, Cok. Bikin hati ingin menungganginya, Cok. Tentunya, Cok. Oke, lanjut. Fenomena itu membuat rudal Song pun jengat. Dan ya sedikit ngiler gitulah. Ketika Joyong lagi berjalan menuju kamarnya, Song mendengar suara Tante Joyong masuk ke kamar mandi. Dikarenakan pikiran Song udah kelakang dan susu, ia pun mendengarkan Tante Joyong yang lagi mandi. Mendengar suaranya aja udah bikin serot, apalagi pegang gunung kembarnya, Cuk. Beh, nagih kali. Kemudian Song pun pergi ke kamarnya. Setelah dia di kamar, ia pun kemudian callboy juga akhirnya, Cuk, dengan membayangkan Tante Joyong yang sedang menggerayangi dirinya. Esok paginya ketika Song dan Jonsu lagi di kampus, mereka pun berlagak jadi fuckboy dengan menggoda cewek-cewek yang lagi lewat dan melirik-lirik gunung kembar mereka, Cuk. Ketika itu mereka pun diam 1000 bahasa. Dikarenakan ada wanita cantik manis kayak anggur merah, Cuk, lewat di depan mata mereka, Cuk. Wanita itu bernama Minji. Ya, kedua fuckboy itu sangat tertarik pada Minji. Lanjut cerita, terlihat Song yang lagi main game burik di laptopnya. Dikarenakan ia haus, Song mengambil air minum di dapur. Tetapi ketika lagi jalan, ia mendengar suara pemersatu bangsa dari kamar Joyong. Dikarenakan penasaran, Song pun lalu mengintipnya.
Ternyata Joyung dan suaminya lagi laki cok, dimana suaminya tersebut baru pulang dari luar kota. Tetapi di sini terlihat Joyung yang belum puas dengan geprekan suaminya tersebut. Mungkin rudal suaminya itu kecil kali cok, karena perutnya buncit anjir. Terlihat suami Joyung pun itu adalah orang sibuk, dan ia di rumah hanya sebentar. Pagi itu ketika Song lagi libur kuliah, Song meminta izin kepada Joyung untuk main keluar. Tetapi ternyata Tante Joyung juga ingin keluar bertemu dengan teman lamanya. Ya seperti COD gitulah. Dikarenakan Song penasaran, akhirnya ia mengikuti Tante Joyung. Terlihat Tante Joyung yang pergi ke toko pakaian kayak obral 35-an gitulah di pinggir jalan. Song pun kemudian masuk ke toko juga. Ternyata Joyung menemui laki-laki yang bekerja sebagai manajer di toko 35-an tersebut. Mereka pun lalu masuk ke ruang ganti pakaian. Melihat hal itu, Song juga ikut masuk ke ruang ganti yang berada tepat di sampingnya. Song pun nguping dan ternyata Joyung lagi dikeprek oleh temannya itu. Dan Jipangnya itu lagi dijilat-jilat cuk, enak kali. Setelah puas mereka mengobrol di luar toko. Tetapi di sini Tante Joyung melihat Song keluar dari toko 35-an tersebut. Hal itu membuat Joyung bingung sekaligus takut. Lanjut cerita, terlihat Song yang lagi nongkrong dengan Jonsu. Ia pun menceritakan kejadian yang baru saja ia alami cuk. Dikarenakan Song itu lagi gundah, ia pun bacot, lalu marah-marah melampiaskan kekesalannya kepada Jonsu. Esok paginya ketika Song lagi minum susu, ia melihat gunung milik Joyung dengan begitu jelas. Karena bajunya itu kayak sarangan tahu, tipis banget gitulah, ya kayak kain murahan gitulah. Apalagi si Joyung pun tidak memakai kotang di situ, Jok. Ya kelihatan pendilnya, Jok. Kemudian Song menemui Jonsu di taman. Jonsu mengatakan bahwa ia akan mengadakan pesta dan akan mengundang Minji dan teman-temannya. Malam harinya mereka pun berpesta ria, mabuk hela dan saling menggosip. Akan tetapi terlihat Song yang tidak minum. Hal itu yang membuat Minji itu penasaran dengan dirinya. Ya gue juga heran masih ada cowok kayak gue gini polos ya kan. Ketika telah usai berpesta, Minji dan Song pun pulang bersama. Dikarenakan arah jalan pulang mereka itu satu server. Disinilah awal kedekatan mereka, dimana Minji itu tertarik dengan keluguan Song, lugu-lugu bangsat cok. Ketika Song sampai di rumah, ia disambut dengan suara pemersatu bangsa. Song pun mengira bahwa Joyung lagi dikeprek suaminya. Ketika Song ingin mengambil air minum, ia pun jadi penasaran dan mengintip Joyung yang lagi dikeprek. Tetapi yang menggeprek Joyung adalah teman Joyung yang menjadi manajer toko 35-an. Terlihat Joyung yang melihat ketika Song lagi mengintipnya. Lanjut cerita, pada saat malam hari terlihat Song yang lagi menonton film penggeprekan sambil cowboy 5 jari. Namun tiba-tiba saja Song dikagetkan dengan kedatangannya Joyung yang membawakan makanan untuk dirinya. Hal itu membuat Song sangat malu. Ya gimana gak malu, lagi olahraga diketahui orang. Pagi harinya Song terlihat lagi nongkrong dengan Jonsu. Ia pun menceritakan kejadian semalam. Malamnya terlihat Joyung yang tertidur di sofa. Tetapi Song tidak memperdulikannya dan langsung naik ke atas. Di saat Song lagi di kamar, tiba-tiba Joyung datang dan langsung melepaskan pakaiannya. Song pun masih malu-malu kucing. Tetapi dikarenakan rudalnya sudah jengat, mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Esok paginya ketika di kampus, Song terlihat sangat ceria dan senyum-senyum sendiri kayak orang gila. Dikarenakan sudah merasakan jipangnya Joyung mungkin. Sementara itu, Joyung yang ada di rumah terlihat menyesal karena telah memberikan jipangnya kepada anak temannya sendiri.
Lanjut cerita, terlihat Song yang lagi berteleponan dengan ibunya. Ia pun mengatakan bahwa ia sangat betah tinggal bersama Tante Joyung. Ia pun kemudian bergegas pulang. Tetapi ketika sampai di rumah, Song melihat Joyung yang lagi dikeprek oleh manajer toko 35-an. Dikarenakan Song sakit hati, gelisah, galau, merana, dan dirundung cemburu buta, ia pun mengemas semua bajunya dan pergi dari rumah Tante Joyung. Harusnya kalau mau menggeprek tante-tante itu jangan pakai hati lah. Ya cuman nikmatin jipangnya aja cok. Ia pun pergi ke tempat Jonsu dan menginap untuk sementara waktu. Esok paginya terlihat Song yang COD dengan Minji. Ia pun menyatakan isi hatinya dari lubuk hati yang paling dalam. Nih gua praktekin cok. Hai Minji, apakah kamu mau jadi pasangan seumur hidupku? Aku mencintaimu tak terbatas waktu. Kamu bagaikan bunga bangkai, mukamu halus seperti adonan semen. Tanganmu halus seperti cor-coran. Matamu besar seperti mata kerbau. Hidungmu mancung seperti hidung babi. Dan rambutmu hitam bagaikan rambut jagung. Tidak lupa pula jipangmu lebar seperti pantat sapi. Walaupun dihina, tetapi Minji tetap menerima Song menjadi pacarnya. Itu berkat gua, karena itu puisi gua sendiri, cok. Wedian sangar. Dan di akhir film terlihat Song yang sedang merapikan kos-kosannya. Kemudian ia menyuruh Minji untuk masuk dan mereka pun langsung melakukan penggeprekan. Ya geprek terus, pacar baru langsung digeprek. Terlihat hari-hari Song kembali ceria lagi. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jika rudalmu jengat silahkan hubungi pasanganmu. See you next time, bye.